Asantiro itu sebagai seorang yang rasis. Asantiro itu seorang yang tidak cinta dengan tanah air. Asantiro itu Tidak penting kok bicara leluhur udah meninggal begana begini. Nah, itu kan haram jadah namanya. Di dalam GAM itu ada orang Jawa. oh ya, Di dalam GAM itu ada orang yang bisa bahasa Jawa juga. Eits, subscribe dulu. Rakan Sako TV, hari ini adalah momentum hari di mana 100 tahun usia Asantiro. Asantiro memiliki cerita panjang dalam kehidupannya. Seorang anak bangsa yang memiliki kontribusi, yang memiliki wacana, yang kemudian cerita-cerita tentang dia, pikiran-pikirannya itu menjadi bagian daripada diskursus bangsa. Nah, hari ini pada momentum 100 tahun usia almarhum Tunku Hasanditiro telah hadir di studio Sako TV Tiroisme. Nama beliau adalah Haikal Afifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Haikal seorang peneliti, kemudian juga penulis buku-buku Hasantiro, kemudian juga editor juga buku-buku Hasantiro dalam berbagai, terutama yang terbaru ya, buku Unfinished Diary yang baru Haikal terjemahkan. Dari kacamata Haikal, Hasantiro ini sosoknya dan pikirannya bagaimana? Ya sebenarnya kalau dari perspektif saya itu, saya menarik Tunku Hasanditiro itu karena memang dia kompleks ya pemikirannya. Dia bisa menjadi seorang ideolog, dia juga bisa menjadi seorang filsuf, bahkan dia bisa menempatkan posisinya sebagai pejuang. Ya dalam konteks pejuang ya dalam kacamata Aceh. Nah, secara keseluruhan, saya lebih menarik sebenarnya melihat Tunku Hasanditiro itu dalam perspektif intelektual. Karena persinggungan saya dengan beliau itu lebih ke persinggungan intelektual, ideologis. Saya tidak pernah bertemu secara fisik dengan Tunku Hasanditiro, tapi saya sudah membaca buku-buku beliau sejak SMP. Bahkan mendengar pidato-pidato beliau itu sejak kecil dari tape recorder. Nah, dari pemikiran-pemikiran, penyampaian-penyampaian dan tulisan-tulisan beliau itu, ini yang jarang diangkat ke publik sebagai satu semangat intelektual dan semangat literasi. Sehingga banyak orang membaca beliau, kalau menurut saya ya, banyak orang membaca beliau itu tidak utuh dan memposisikan beliau itu hanya sebagai pemberontak. Tapi Padahal banyak sisi hal yang positif juga. Oke, artinya memang kalau Haikal concern kepada nilai-nilai intelektualitas, nilai-nilai literasi, nilai-nilai kebaikan yang kemudian Haikal geluti. Nah, kemudian kira-kira dalam momentum 100 tahun ini bagaimana kemudian nilai-nilai itu Haikal terjemahkan? Ya dengan semangat menulis ya. Kebetulan untuk 100 tahun, memperingati 100 tahun ini kami dari Museum Tunku Hasan Muhammaditiro dan bekerja sama juga dengan Bandar Publishing, kemudian ada Dema Mahasiswa UIN Araniri, ada juga komunitas Halakah Anak Bangsa dan komunitas-komunitas yang lain, membuat beberapa event diskusi pemikiran dan juga meluncurkan buku. Jadi di momen ini saya menerbitkan buku Jalan Pikiran 100 Tahun Tunku Hasan Muhammaditiro. Apa saja isi narasi bukunya? Yang pertama lebih kepada warisan hidup dari peninggalan beliau yang kami lanjutkan dalam bentuk museum. Artinya itu sudah terwujud walaupun untuk saat ini kami masih bergelut untuk mewujudkannya kembali. Yang kedua itu di prolognya. Yang kedua terkait dengan keluarga Ditiro. Keluarga Ditiro dalam peranan keluarga Ditiro dalam
perang di Aceh. Karena memang kajian saya itu dan Belanda mengakui bahwa narasi perang Sabil itu ya di keluarga di Tiro. Sebelumnya itu Belanda dengan Aceh tidak mengenal istilah peperangan antar kedua negara ini sebagai perang Sabi, Holy War. Jadi lebih kepada perang dua negara berdaulat. Nah, dalam hal ini kedatangan keluarga di Tiro pasca tahun 1880 menarasikan perang Sabi sebagai upaya perlawanan terakhir rakyat Aceh melawan Belanda, di mana kondisi Aceh saat itu ya banyak elit petinggi Lebalang yang sudah menyerah kepada Belanda, sehingga banyak pihak tidak ingin melanjutkan peperangan lah. Dari keluarga di Tiro melalui Majelis Negara Tuanku Hashim dan Panglima Polri Muda Kuala datang mengirim utusan ke Tiro untuk meminta seorang pemimpin. Jadi itu salah satunya. Maka spirit kami itu juga di Museum Tunku Hasan di Tiro, atau ya sering saya sebutkan Tiroisme secara pemikiran, itu sebenarnya spiritnya bukan semata-mata spirit Tunku Hasan di Tiro. Tapi spirit keluarga di Tiro yang di masa itu menjadi epicentrum intelektual di tengah kancah peperangan antara Aceh dan Belanda. Dari buku itu apa yang narasi apa yang kemudian menjadi narasi baru dari karya yang momentum buku 100 tahun Islam Tiro? Yang pertama saya mengeksplor beberapa dokumen yang tidak pernah dieksplor di publik terkait Tunku Hasan di Tiro. Itu satu. Eksplorasi dokumen itu juga untuk menarasikan dan menjelaskan beberapa fakta, asumsi, ataupun opini yang keliru menurut saya terhadap Tunku Hasan di Tiro. Baik yang ditulis oleh penulis di Indonesia, di Aceh khususnya, ataupun penulis-penulis di luar Indonesia yang khusus meneliti tentang gerakan Aceh Merdeka atau Tunku Hasan di Tiro. Itu yang saya eksplor di bagian-bagian pertama. Di bagian kedua itu juga saya mengeksplor terkait dengan pemikiran beliau. Dari perjalanan panjang intelektual beliau, kemudian menjadi aktivis. Itu ada beberapa karya beliau yang bisa diekstrak secara pemikiran, dan kita bisa melihat bagaimana konstruksi pemikiran beliau secara utuh yang mengantarkan kita terhadap kesimpulan bahwa begini ternyata sosok Tunku Hasan di Tiro. Tapi selama ini kan dipersepsi, misalnya contohnya begini. Beliau dipersepsikan kan sekuler ya. Orang melihat beliau sekuler karena dalam gerakan Aceh Merdeka tidak ada Islam, tidak ada unsur-unsur agama yang dilibatkan. Nah, hal-hal ini sebenarnya terbantahkan dengan karya-karya beliau sebelumnya yang memang memiliki benang merah perlawanan. Jadi kalau mau dilihat secara utuh, beliau sudah melawan itu 1954. Dan dari situ Aceh Merdeka. Artinya ya perlawanannya ya. Dari situ perlawanannya sudah menjadi embrio gerakan Aceh Merdeka. Gitu. Nah, yang terakhir di buku Jalan Pikiran itu juga mencoba mengambil intisari pemikiran beliau yang dalam konteks filsafat itu saya menyebutnya Tiroism. Jadi saya menawarkan satu prawacana sebagai intisari pemikiran beliau, mulai dari tauhid pembebasan, artinya spirit agama dan spirit ketauhidan yang dia jadikan sebagai dalil untuk melakukan perlawanan. Itu satu. Yang kedua, eksistensi manusia Aceh. Bagaimana dia mengkonstruksi ulang nilai-nilai keacehan, misalnya seperti di buku Aceh di Mata Dunia itu, ya beliau memulai pertanyaannya sangat eksistensi. Turidro to Sodro. Enggak, di kalimat pertama, Pakriban Getayo Aceh Tangieng Dro. Itu kan pertanyaan eksistensialis sekali. Karena jawaban dari pertanyaan itu sangat menentukan cara pandang generasi Aceh untuk mewujudkan Aceh yang bagaimana yang mereka mewujudkannya dari cara pandang itu. Yeah. Itu perspektifnya eksistensialis sebenarnya. Tapi kemudian Haikal, saya potong di situ. Ada juga anggapan bahwa Hasan Tiro itu sebagai seorang yang rasis.
Hasan Tiro itu seorang yang tidak cinta dengan tanah air. Hasan Tiro itu bla bla bla, banyak sekali hal-hal yang kemudian itu menjadi narasi yang sampai hari ini barangkali masih diperbincangkan juga. Nah, dalam konteks itu apa tanggapan Haikal? Kalau dikatakan ya itulah, itu saya juga kemukakan di situ. Kalau dikatakan Tengku Hasan Ditiro sosok yang tidak cinta tanah air, justru kritik beliau itu bentuk cinta tanah air. Ultimatum beliau tanggal 4 September 1954. Kalau nggak salah 4 apa 9 itu. Jadi itu bahagian dari kecintaan beliau terhadap Indonesia. Apa kritiknya? Yang pertama ya untuk dihentikannya kekerasan sebagai upaya penanganan pemberontakan di Indonesia di tahun 50-an. Termasuk tawaran apa sistem negara Ya. juga dalam bukunya Demokrasi Indonesia. Nah, itu kan bahagian dari kecintaan dia. Bahagian dari kecintaan Tunku Hasan Ditiro terhadap Indonesia yang menjadi lebih baik. Kita tidak mungkin mencintai sesuatu yang tidak baik bagi pandangan kita, bagi diri kita. Nah, Tunku Hasan Ditiro juga melihatnya seperti itu. Yang kedua, terkait dengan rasial, kalau di dalam catatan beliau itu, yang beliau maksud sebagai konteks Jawa, yang beliau maksud itu sistem, bukan suku, bukan orang, bukan personality. Bukti bukan personality, di dalam GAM itu ada orang Jawa. Oh ya? Di dalam GAM itu ada orang yang bisa bahasa Jawa juga. GAM-GAM yang khususnya di wilayah timur. Dan beberapa saya pernah diskusi juga. Bahkan ada juga orang Papua. Artinya ya gerakan yang dibangun itu bukan berbasis rasial. Gitu. Nah, begitu juga dengan kecintaan beliau di dalam buku Perang Aceh tahun 1948. Ya beliau menulis juga bagaimana bentuk kecintaannya terhadap Indonesia dan berharap beliau sejarah Aceh itu bisa ditempatkan duduk sama rendah, tegak sama tinggi dalam konteks keindonesiaan. Yang kemudian hal-hal ini ternyata tidak terwujud. Ditambah respon negara saat beliau mengultimatum Ali Sastro 1954 dengan dicabut paspor diplomatiknya, dan beliau juga meninggalkan pekerjaannya. Beliau tidak dipecat. Ini yang juga ada beberapa asumsi, opini yang saya temukan di beberapa buku yang menulis tentang beliau. Beliau katanya dipecat dari pekerjaan di kantor delegasi penerangan RI waktu itu. Tidak. Beliau meninggalkan jabatan itu karena protes juga. Bahagian dari protesnya. Setelah beliau mengirimkan ultimatum, beliau juga resigns dari delegasi Republik Indonesia. Jabatan beliau itu Ketua Riset Ekonomi di kantor delegasi penerangan Republik Indonesia di PBB. Jadi dia ketua departemen. Ya. Oke, jadi dalam momentum 100 tahun usia almarhum Tengku Hasan Ditiro, kalau dulu kan ada sering banyak kalimat bahwa Aceh itu terlalu banyak menyumbang terhadap bangsa. Tapi pertanyaan sebaliknya, padahal bangsa juga telah banyak menyumbang untuk Aceh, untuk kondisi hari ini. Nah, bagaimana kemudian mengkonekkan antara pikiran, tindakan, dan karya-karya Tengku Hasan Ditiro dengan konteks Aceh hari ini? Apakah terkonek atau malah diskonek? Sebenarnya yang connect ya, tapi lebih banyak disconnect. Karena artinya pikiran, tindakan, dan pengorbanan Tengku Hasan Ditiro dengan konteks Aceh hari ini itu disconnection. Ya, disconnection. Kenapa? Kalau saya lihat ini ya, saya termasuk kecewa melihat kondisi hari ini dalam konteks pemikiran Tengku Hasan Ditiro dan konteks hari ini. Kita nggak bicara gerakan, tapi bicara pikiran. Bicara semangat literasi intelektual beliau. Karena tidak semua juga bisa diaplikasi. Ada beberapa hal yang bisa diaplikasikan dari semangat beliau dalam konteks damai Aceh hari ini. Karena salah satunya kan kalau kita lihat rekam jejak Tengku Hasan Ditiro itu adalah sangat cinta terhadap literasi, sangat suka terhadap orang yang berpengetahuan.
Tapi belakangan kita orang-orang berpengetahuan Betul. tidak begitu mendapat tempat. Bahkan mengapresiasi beliau pun tidak ada. Coba hari ini 100 tahun pemerintah buat apa? Ada nggak event, kegiatan, memorialisasi beliau di event 100 tahun ini? Nggak ada. Itu tanda tidak menjiwai pikiran dan tindakan Tunku Hasantiro terhadap. Ya itu karena memang tidak kenal. Nah, kalau dari perspektif saya beberapa tidak kenal secara utuh seperti apa Tunku Hasantiro ini nggak kenal. Orang nggak kenal ya nggak cinta dia, nggak ada urusan. Apalagi nggak ketemu. Tapi yang hari-hari ini yang berkuasa Aceh Ya pasti ini ketemu orang- kan. Ya misalnya Pak Gubernur memang dididik langsung secara militer. Dalam konteks hari ini, dalam porsi APBA katakanlah, ya tidak ada. Jangankan untuk 100 tahun, untuk museum tidak ada. Atau masih dianggap makar membicarakan Ya Hasantiro? oke, itu bentar ya. Yang kedua juga untuk film. Ini yang pernah kita dorong dari 2014. Juga nggak ada. Kemudian penerjemahan buku. Seharusnya kan ya jangan si Hekal lah kan gitu. Dan dibantu terbit sama bandar. Bantu terbit lagi sama bandar. Yang seharusnya bukan bandar juga seharusnya. Sedekah-sedekah. Sedekah-sedekah ripe-ripe kan. Jadi hal-hal semacam ini keterlibatan pemerintah Aceh itu tidak ada. Paling kecil lagi yang itu butuh satu surat atau satu kebijakan jalan, nama jalan itu juga nggak ada. Atau pertanyaan tadi mungkin masih dianggap makar bicara Hasantiro. Nah itulah dari pengamatan saya takut, fobia membawa nama Tunku Hasantiro dalam konteks Acehan hari ini. Ada beberapa indikasi yang saya lihat fobia untuk Fobia membawa Tunku Hasantiro dalam konteks Aceh hari ini. Karena ya yang pertama dianggap ya menyalahi ideologi. Tapi kan Tunku Hasantiro meninggal dengan status NKRI. Ya itulah seharusnya kan tidak harus sefobia itu, apalagi mengambil semangat intelektual beliau, semangat pembangunan beliau. Atau jangan-jangan membicarakan sosok Hasantiro itu dapat terancam perdamaian MOU Helsinki. Ya kalau dibilang terancam, lebih terancam Panglima Gam jadi gubernur kan? Seharusnya kan? Iya, masih hidup. Sebenarnya ya itulah esensi damai antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang menghilangkan rasa curiga itu. Baik dari pihak pemerintah Indonesianya ataupun dari pihak Aceh Merdekanya. Apalagi sekarang kan dari pihak Gerakan Aceh Merdeka juga sudah melebur menjadi bahagian daripada pemerintah Indonesia. Jadi apa yang terancam? Apa yang mau diancam? Tidak ada. Hanya saja kembali seperti tadi semangat literasi dari beliau ini yang perlu dirawat. Yang perawatannya yaitu dengan memorialisasi event-event seperti 100 tahun ini atau 20 tahun 15 tahun wafat beliau misalnya. Tapi hal-hal semacam ini ya semacam tidak terkoneksi dengan pemerintah. Artinya baik saya potong sekali lagi, pengetahuan dan pengalaman serta pengorbanan yang dibawa oleh Hasantiro itu disconnection dengan generasi yang dia didik sendiri untuk hari ini. Ya, betul. Dan akibatnya generasi Aceh adalah generasi yang buta sejarah. Betul. Karena memang itu apa dampaknya yang kemudian ditimbulkan oleh generasi anak-anak kita, Pak Eka? Ya dampaknya kembali ke tahun 1950-an dampaknya itu. Artinya gimana di tahun kalau perspektif Hasantiro ya, artinya kesadaran politik terhadap kesadaran politik Aceh, kesadaran identitas yang berbasis sejarah, yaitu hilang jadinya. Akibatnya pegah bahasa Aceh Malay ataupun begitu datang elit misalnya dari luar Aceh disubuh-subuh. Yang tahu misalnya artis atau siapalah, jadi dianggap superior. Ini kan kembali terjadi rasa inferiority di dalam orang Aceh, di dalam diri anak-anak muda Aceh ke depan, bahwa dia sebagai awak Aceh, awak di ujung ini,
Awak daerah. Awak daerah. Jadi diksi daerah nasional ini menjadi pertarungan ulang yang sebenarnya sudah selesai di dalam pemikiran Tunku Hasan Ditiro. Ini jadi menjadi reaksioner kembali hal-hal semacam identitas, sejarah. Jadi seakan-akan ngomong Aceh itu kayaknya mengkampung dah. Dan hari ini Haikal menyadari bahwa identitas Aceh itu mulai tergerus. Sangat menyadari. Terutama identitas Turidro, Tusodro. Sangat saya sadari itu tergerus. Makanya kami di Museum Tunku Hasan Ditiro ya berupaya untuk merawat itu ya dalam konteks identitas keacehan yang secara undang-undang di Republik juga dijamin. Gitu. Ya. Jadi bukan hal yang mendapat ancaman pidana karena bicara identitas ya nggak bisa dipaksakan. Saya lahir sebagai orang Banten dan Bang Muklis lahir sebagai orang Samalanga itu nggak bisa dipaksa, itu mutlak, itu hak Tuhan. Atau si B lahir sebagai orang Sunda, si C lahir sebagai orang Dayak, ya itu memang kodrat Tuhan, nggak bisa dipaksa. Kau harus jadi ini, nggak bisa. Dan itu pertarungan tahun 50-an. Nah, begitu juga dengan kondisi hari ini bahwa kita identitas kita yang perlu dijaga, termasuk bahasa. Saya selalu mendorong ke kawan-kawan, kalau misalnya komunitas kawan-kawan di Gayo, ngomong bahasa Gayo. Jangan ngomong bahasa Indonesia. Karena kenapa? Bahasa Aceh aja bisa terancam punah, apalagi bahasa Gayo. Belum lagi bahasa Alas, belum lagi bahasa Klut katakanlah. Nah, upaya-upaya semacam ini kan tidak ada, di mana Tunku Hasan Ditiro ingin merawat itu tidak sekedar identitas sebenarnya. Dia Tunku Hasan Ditiro kan menjadikan ini sebagai spirit nation. Tapi ya dalam konteks hari ini kita merawat ini sebagai spirit identitas, sejarah. Udah cukup saya pikir. Tapi hal itu juga tidak ada. Apa solusi kemudian menurut Haikal bahwa literasi sejarah, literasi biografi para tokoh itu menjadi pegangan bagi generasi kita ke depan. Katakan pemerintah absen, terutama pemerintah daerah. Apa yang bisa dilakukan oleh akademisi, peneliti seperti Pak Haikal, komunitas, apa yang bisa dilakukan? Kalau memang pemerintah seperti hari ini juga tidak terlibat dalam memperkuat literasi soal sejarah Aceh. Ya sebenarnya saya Bang Muklis itu kan bahagian dari komunitas. Yang hari ini kita terus bekerja. Misalnya saya nulis tentang tokoh Aceh atau tentang Tunku Hasan Ditiro. Kalau bandar nggak support juga nggak terjadi itu. Begitu juga kawan-kawan yang memang concern di bidang katakanlah kebudayaan, sejarah atau pemikiran tokoh. Jadi sampai hari ini kita masih bergelut dengan itu. Tanpa hadir pemerintah kita masih bergelut dengan itu. Bayangkan kalau pemerintah hadir. Berapa ratus tokoh Aceh yang bisa diangkat yang dalam perspektif atau dalam kacamata nasional dianggap sebagai pemberontak katakanlah. Tetapi kan hal ini tidak terangkat karena memang kawan-kawan penulis atau kawan-kawan komunitas mereka bergeraknya terbatas dengan tenaga yang sangat terbatas. Kadang-kadang maaf cakap Pak Muklis, lu dah tulis ke draw dah mekat ke draw tu. Yang gelekoh pajak andek leo, ya kah? Tidak. Okay. Jadi hal-hal seperti ini ya pemerintah. Jadi pemerintah abai. Jadi lebih ke event katakanlah ke hal-hal yang sifatnya seremonial, entertain, tapi minim substansinya. Jadi nilai-nilai substansial dari identitas, kesadaran, sejarah dan lain-lain itu ya terlepas begitu saja dari anak-anak muda hari ini. Jadi kemudian dalam momentum 100 tahun usia Hasan Ditiro itu nilai-nilai yang diyakini oleh Hasan Ditiro dan dengan segala dinamika pikiran dan karyanya, bagaimana kemudian secara sederhana itu dapat diaktualisasikan, Haikal? Ya sebenarnya kami dan kita di Bandar pernah mengaktualisasikan itu. Ya salah satunya misalnya seperti ini, kalender Aceh. Saya menyusun kalender Aceh tahun 2015. Itu inspirasinya dari Tunku Hasan Ditiro. Di The Price of Freedom.
Beliau membuat ya semacam beliau mengklaim kalender negara Islam Aceh, cuman dalam bentuk tabel saja, misalnya hari-hari besar lah. Tetapi ya kemudian saya explore itu menjadi lebih luas dalam bentuk penanggalan, bentuk bulan, ya, bulan atau bulan Muharram misalnya, atau bulan Maulud awal, Maulud akhir, atau Maulud Seneli, Bungong Kaye sampai Zulqa'dah kan. Jadi yang sudah pernah diterbitkan itu eksplorasinya dari ide beliau, itu satu. Yang kedua, peringatan Haul yang hari ini mungkin juga sudah mulai abai. Dulu kami memulainya Haul apa itu? Haul Sultan, katakanlah. Itu inspirasi saya dari Tunku Hasan Ditiro. Jadi Tunku Hasan Ditiro itu kalau di The Price of Freedom beliau melakukan upacara peringatan Haul Sultan Iskandar Muda. Bahkan saat beliau di Libya itu masih dilakukan, membuat amanat wasiat untuk memperingati itu gitu. Nah, begitu Aceh Damai itu tahun 2009 kalau nggak salah. Itu kami dengan beberapa komunitas, sekitar 7 atau 6 komunitas, drone nejo aqua dua bo kota yang Tumbang Tika, Yakba, Tiat misalnya. Ya kami akhirnya bisa melakukan Haul Sultan Iskandar Muda tahun 2009. Itu pertama. Seingat saya pasca damai. Nah, itu juga bahagian dari ide beliau. Ini belum lagi ya katakanlah misalnya seperti ini. Banyak kejadian romansa, dramatikal yang terjadi di dalam sejarah Aceh. Sebenarnya ini bisa dieksplor dalam bentuk naskah teater. Ya kan? Bisa dieksplor dalam bentuk perlombaan penulisan naskah misalnya dari kisah-kisah yang terjadi di Aceh, seperti apa yang beliau tulis dalam naskah drama The Drama of Acehnese History. Tapi hal ini kan abai. Kita lebih suka misalnya lebih suka mengambil naskah Caligula katakanlah, Cleopatra katakanlah, ya kan, atau ya hal-hal yang sifatnya menurut kita ini agak lebih reman, agak lebih hayu. Sebenarnya bukan agak lebih hayu, kita yang sudah inferior. Kita tidak punya rasa superioritas untuk mengangkat cerita-cerita yang lebih hebat dari cerita Romawi misalnya, atau setara dengan cerita bangsa-bangsa Romawi. Cerita bagaimana jadi orang Abdia jadi logo di kota Salem Amerika, ya kan? Jadi hal-hal semacam itu ya kita abai. Begitu terjadi masalah, mana kau Aceh deh? Pak gimana? Sibuk gitu kan? Nah, akibat disconnected antara spirit intelektual Tunku Hasan Muhammad Ditiro tadi dengan kesadaran identitas yang terjadi hari ini. Yang padahal Tunku Hasan Ditiro sudah membangunkan, merawat, memupuk itu puluhan tahun. Bahkan dia jaga itu dan perlawanan. Bagaimana perasaan murid-murid beliau ya? Long sendiri kecewa aku yang kan murid, artinya yang tidak berguru secara langsung. Saya menerjemahkan The Price of Freedom itu sedih sebenarnya. Saya tidak bisa membayangkan Tunku Hasan Ditiro dengan jabatannya sebagai Presiden Doral Internasional. Dia perusahaan konsorsium. Kemudian beberapa kontrak yang saya lihat sudah ada pekerjaan yang sudah dilakukan baik di Jeddah atau di Thailand, di terusan kera. Doral dan konsorsium ini biasanya pengeboran kilang minyak atau terminal minyak bawah laut. Tiba-tiba beliau meninggalkan itu. Bayangkan apa yang beliau rasakan, harus meninggalkan anak yang umurnya 7 tahun, 6 tahun, hanya demi Aceh. Dan hari ini Hanayu Malaya. Bagi ya, lah makanya agak ini ya. Hal itulah perasaan itu yang kemudian yang menggerakkan saya masih terus mencoba ada anak peng dah begaju. Ada anak aja tak terjemah. Ada anangan tak cetak melimang. Ya sebisanya. Karena memang mengharapkan pada murid-murid beliau yang memang bertemu secara langsung. Mungkin tidak punya kesadaran itu. Jadi nyata pegah dublung sendiri aku waktu aku ingat ada tamnan.
Karena pengorbanan yang tidro ayah yang anu tidro salah. Tinggai ane gitu. Gua gono tinggai harta gitu. Dan Tunku Hasan Ditro mengakui tidak pernah mencampur adukan antara perusahaan dan politik. Artinya dia meninggalkan semua keuangan perusahaannya di sana, tidak pernah dia bawa ke dalam perlawanan Aceh Merdeka. Pengorbanan seperti itu, begitu saya baca, bahkan tidak sanggup dipahami oleh orang lain. Kan begitu kata beliau dalam The Price of Freedom. Yang sanggup memahami perasaan dia itu cuma William Tell. William Tell itu pejuang kemerdekaan Swiss yang ditangkap bersama anaknya, kemudian diletakkan apel di atas kepala anaknya, kemudian diminta William Tell untuk menembaknya. Bayangkan sakitnya. Cuma untungnya William Tell berhasil menembak apel di atas kepala anaknya dengan menyelamatkan anaknya. Perasaan itu cuma bisa dirasa oleh orang-orang seperti itu. Nah, maka ada di dalam The Price of Freedom satu kata-kata beliau, urang hanakan ibu yum. Si pupu apabila urangnya han dirasa. Jadi urangnya han dia tidak akan bisa menghargai sesuatu kalau dia belum pernah merasakannya. Itu yang han akan tabuh yumpeng ketika han ada kiban he dami dapeng. Benarlah kalau dalam konteks ekonomi. Begitu juga dalam konteks perlawanan. Urang akan bohyum bagaimana pengorbanan yang dilakukan kalau dia memang tidak pernah berkorban untuk sesuatu yang ingin dia capai. Dan itu cuma dirasakan oleh Tunku Hasan Ditiro dan mungkin oleh orang-orang deklarator Aceh Merdeka di tahun 1976 yang harus meninggalkan istri, anak, kemudian keluar negeri untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan perjuangan. Begitu juga yang syahid, katakanlah. Jadi kondisi hari ini ya sangat-sangat diskonektif dengan pemikiran untuk menghargai beliau. Ya, seperti yang kita bincangkan tadi, jangankan untuk merawat karya-karya beliau lah. Boh nanya lan na boh, sih karena hingga Hasan Ditro tidak pernah dilupakan oleh orang. Nah, tapi kalau enggak ya selesai. Dia hanya semacam jadi tokoh yang perlawanannya ya cuma dari 1976 sampai 2005. Padahal dia sudah melakukan itu dari 1958. Apa 554. Sama sebenarnya. Sama seperti ya hari ini orang kalau mau ngomong Abu Daud mau kemana? Mau baca apa kita dari Abu Daud? Sulit untuk mendapatkan pemikiran Abu Daud ya. Baik yang beliau tulis atau yang ditulis oleh orang lain. Karena memang semakin ke depan orang makin melupakan. Tidak ada karya yang dirawat, tidak ada warisan yang terjaga. Cuma alhamdulillah Abu punya nama, Jalan DPR, Jalan Abu Daud. Dan punya masjid. Hasan Ditro? Dia tidak punya apa-apa. Atas satu rumah pun. Beliau kembali ke sini, meninggal. Tapi cuman untungnya, kalau dalam perspektif pribadi saya, untungnya beliau dimakamkan bersama kakeknya. Mana bayangkan miaruh makam ngayan ide di Tangsi katakanlah atau di Tiro katakanlah yang orang sangat sulit untuk menjangkau. Duduk di Meri mentang orang kadang-kadang tidak terlalu menjangkau ya. Cuma di situ ada kakeknya, ada buyutnya katakanlah. Nah, di situ yang menegaskan beliau sebagai bahagian dari keluarga di Tiro yang memang suksesor, orang yang menyambung tradisi keluarga di Tiro. Tapi udah aku pegah lagi ya, udah bikin urun di Rau saya nggak punya urusan dengan itu. Nah, cuma karena kita menghargai apa yang dilakukan oleh para ulama di Tiro, menghargai keilmuan tungku di Tiro, ulama-ulama sampai Tunku Hasan Muhammad di Tiro. Nah, tapi hal itu ya itulah saking tidak minim literasinya kita. Belian lahir Tunku Hasan Ditro salah bagus. Salah di? Mbak Bade Jerat. Berarti di Nisan. Di Nisan Hasan Ditro itu tanggal lahirnya salah? Bulannya salah. Agustus. Yang sebenarnya? September. Yang kita peringati 100 tahun. Bayangkan. Tapi luput. Tidak ada yang koreksi. Tidak ada yang yang memperbaiki. Atau jangan-jangan yang itu yang betul?
Tidak ada satu sumber pun yang menyatakan Agustus. Semua menyatakan September. Yang berbeda di tahun ada beberapa atau di tanggal. Kan seharusnya masih bisa dikoreksi, ada muridnya, masih ada Malik Mahmud, masih ada Dr. Husaini, masih ada yang lain. Ya itulah abai. Karena dianggap ya hauran ali. Saya juga kehilangan kata-kata Haikal untuk mendiskusikan ini karena memang kalau saya concernnya ke literasi sebenarnya bagaimana memberi konten yang positif untuk generasi kita dan itu adalah tugas kita bersama. Betul. Tentu semampu yang bisa kita lakukan. Ya kita melakukan ya semampu kita lah. Dia hana kuat hati juga, bebena. Tapi seharusnya saya berharap pemerintah, karena memang pemerintah Mualim sebagai anak ideologis daripada Tengku Hasan Muhammad Tiro, kemudian Difat wakil gubernur, kombatan, ya mungkin tidak bertemu mungkin selama konflik ya dengan Tengku Hasan Tiro, karena bukan ex Libya katakanlah yang memang dididik langsung secara militer. Tetapi ya itu kan menjadi bahagian dari rangkaian ideologis. Tapi hal ini juga ya saya lihat kok adem-adem aja anak-anak tapi Misalnya hari ini untuk anak-anak sekolah di SMA, di SD, anak kuliah, seharusnya literasi historis kali ini kan diperbincangkan. itu terlalu tinggi bos. Terus Harapan kita tentang itu terlalu tinggi. nggak mungkin. Boh nan boh, nan he gitu kan. Nah he. Atau tetapkan Tunku Hasan Tiro sebagai pahlawan daerah Aceh. Nggak ada konsekuensi anggaran apapun dari APBN. Secara regulasi apa dibenarkan? Bisa kok. Yang nggak bisa kan kalau ada konsekuensi APBN yang mengganggu format APBN kan. Ini kan enggak. Cuma menetapkan. Pada mengganggu ide yang kukututan. Rajib, lek pecali sampai puas. Untuk kita tetapkan Tunku Hasan Tiro sebagai pahlawan daerah Aceh. Itu juga bisa, boleh, silakan. Itu dibolehkan secara regulasi. Boleh. Apa yang nggak boleh di Indonesia? Orang pajak aja boleh dimakan. Boleh dikorupsi kok. Yang bayar kita. Ada itu meme. Nyokawa aja becu. Ada apa kata-kata. Ya kata-kata untuk orang-orang seperti kita lah. Bekerjalah sekeras mungkin. Karena di dalam kerja keras kita ada hak para pejabat yang harus kita bayar. Ya begitulah kira-kira yang saya lihat. Tapi ya itu kan bahagian dari dinamika politik dan sosial hari ini. Artinya hal-hal semacam itu yang tidak menimbulkan konsekuensi anggaran. Yang cuma bisa hanya dengan satu tanda tangan. Tapi saya coba memastikan dulu Pak Eka. Jangan-jangan memperbincangkan 100 tahun Hasan Tiro karena memang realitasnya hari ini tidak banyak orang memperbincangkan itu. Jangan-jangan memperbincangkannya itu masih ada potensi untuk memunculkan kelompok-kelompok yang radikal atau yang mengarah kepada sesuatu yang barangkali konflik lagi. Sebenarnya bukan membicarakan Hasan Tiro yang berpotensinya. Korupsi. Itu lebih berpotensi. Daripada membicarakan satu sosok yang memang sudah tidak ada. Yang spiritnya sangat sulit untuk ditemukan. Lalu karya-karyanya misalnya. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apa urgensinya mengadakan haul 100 tahun Hasan Tiro? Karena memang dia tokoh besar. Karena memang dia sudah ada lagi, masih penting untuk diperbincangkan. Pikirannya masih up to date. Pikiran karya intelektual dia yang tahun 1958 masih up to date dengan kondisi Indonesia hari ini. Dorongan dia terhadap sejarah Aceh dalam konteks sejarah di Indonesia dalam buku Perang Aceh 1948 itu masih up to date. Di mana porsi sejarah Aceh dalam konteks sejarah nasional itu masih sedikit. Kita tidak diperlakukan duduk sama rendah, tegak sama tinggi sebagai bangsa-bangsa lah. Saya misalnya dulu sebagai anak Aceh banyak menerima informasi terkait sejarah di luar Aceh yang sebenarnya nggak punya historis apapun dengan saya.
Nah, ini masih up to date dan beliau membicarakan itu tahun 1948. Atau sebaliknya, jangan-jangan bicara sejarah di Aceh itu bicara apa namanya? Bicara masa lalu. Bicara masa lalu. Romantisme, ya biasa begini. Saya sering bilang. Sedangkan kita banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita pikir juga ke depan. Betul, itu bicara ramalan kalau itu. Betul. Jadi gini, saya sering mengatakan. Dan ini kan harus saya tanyakan, Betul, supaya betul. kita seimbang Ya, antara. banyak orang menganggap bahwa membicarakan sejarah itu bicara romantisme, bicara masa lalu, kehebatan, bukan. Padahal kita udah nggak hebat. Iya, sebenarnya bukan soal hebat atau tidaknya, tetapi soal nilai. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua soal identitas. Dari sejarah kita tahu, Soma Sodu. Jadi kalau ada, saya sering mengatakan itu, kalau ada orang yang mengatakan bicara sejarah itu nggak penting, itu haram jadah. Artinya kita harus meragukan genealogi dia. Genealogi keacehannya. Ya dari keturunannya lah. Artinya dia mengatakan tidak penting berbicara Sejarah Aceh. keturunan. Bicara sejarah juga bicara keturunan. Bicara siapa orang tua kita. Bicara siapa kakek kita. Bicara siapa indatu leluhur kita. Kan itu. Nah ketika ada orang yang menganggap tidak penting kok bicara leluhur udah meninggal begini. Nah, itu kan haram jadah namanya. Kenapa? Karena bicara identitas nggak penting. Haram jadah itu nggak penting identitas. Orang dia lahir tanpa katakanlah mungkin nggak jelas siapa orang tua ayahnya. Karena memang itu tidak penting. Nah, sehingga analoginya ya orang yang memang tidak penting untuk bicarakan itu. Ya dia sudah menganggap tidak penting berbicara identitasnya. Identitas, kenapa identitas itu penting? Karena memang identitas itu sunnah. Bagaimana kebangsaan hari ini, negara hari ini, di belahan dunia manapun, itu dibentuk juga salah satunya berdasarkan identitas. Identitas yang kemudian menjadikan patriotisme, menjadikan nasionalisme, berdasarkan itu. Di dalam identitas itu ada nilai agama, ada nilai biologisnya, darahnya. Jadi alasan nggak penting apa? Oke, terakhir kita sudah sangat menarik diskusinya Pak Haikal. Terakhir dalam agenda Haikal dan kawan-kawan 100 tahun Nasantiro, mungkin apa yang pikiran-pikiran atau himbauan-himbauan atau masukan-masukan yang mesti dilakukan oleh para pihak. Ya, yang pertama kalau harapan saya jangan lupakan. Saya yang bukan anak ideologis, beliau tidak pernah bertemu baik secara fisik maupun secara non fisik, mimpi katakanlah. Saya menaruh hormat kepada Tunku Hasan Ditiro, baik secara keilmuan beliau, kemudian secara pengorbanan beliau, apa yang beliau lakukan, hampir separuh hidupnya itu untuk pengorbanannya, mengorbankan diri dan semuanya untuk Aceh. Saya menaruh hormat itu. Dan sejak 5 dan 7 tahun itu saya tidak pernah lagi memanggil beliau itu dengan Hasantiro. Saking saya menghormati beliau. Karena dari beberapa literasi saya tahu beliau sangat marah. Ketika bukan untuk membanggakan diri, tapi ya identitas tadi. Jadi setidaknya sebagai penghormatan, saya sudah dari 7 tahun lalu itu saya sudah memanggil beliau sebagai Tengku Hasantiro. Tidak pernah manggil Hasantiro. Sebegitu hormat, sama seperti saya menghormati guru-guru saya. Ya. Nah, jangan dilupakan. Itu satu. Yang kedua, jangan merasa fobia membicarakan Tunku Hasan Ditiro, membicarakan pemikiran beliau. Karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua yang dilakukan, baik secara intelektual khususnya, itu semua untuk kebaikan kebangsaan, kebaikan bersama. Nah, jadi tidak perlu fobia, merasa takut dengan sosok pemikiran daripada Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Justru rasa ketakutan itu kadang-kadang fobia karena memang dari diri kita sendiri, padahal tidak ada apa-apa. Justru perasaan seperti itu yang kemudian menguburkan spirit kita, semangat kita untuk merawat literasi, merawat warisan-warisan pemikiran beliau. Itu harapan saya gitu.
Karena walaupun mereka atau orang lain lah katakanlah melupakan, akan ada generasi-generasi ke depan yang juga mengingat tentang beliau. Baik, makasih Haikal Afifa yang telah Sama-sama. berbagi di forum Sago TV. Ini adalah segmen penting ya, produksi video ini segmen penting kita lakukan sebagai bagian daripada merawat literasi, membangkitkan spirit untuk berliterasi, menghargai orang-orang yang berkontribusi dengan Aceh. Tentu poin pentingnya adalah bagaimana memperkaya pengetahuan berbasis pada karya-karya penting. Terima kasih kehadirannya Haikal. Sama-sama Pak Mudes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.